Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kesehatan. Bagi yang pagi ini sedang monitor chart, mudah-mudahan diberikan peluang yang terbaik untuk bisa entry dan bisa profitable dengan maksimal. Pagi ini kita akan mencoba review yang kemarin, kemudian kita coba untuk memetakan bagaimana potensi satu hari ke depan. Kalau kita lihat di pergerakan satu hari kemarin, ini sudah buyer sudah mendominasi. Logikanya kemarin yang sudah kita berikan ya, titik entry-nya baik buy maupun sell ini sudah bisa kita dapatkan maksimalnya ketika dia tidak mampu untuk breakout. Di sana ada level psikologi yang kuat di bawah, kemudian mulai ditolak, kemudian mulai berubah warna. Kemudian yang di atas ketika dia mulai kuat, ada level psikologi yang sudah dilewati, di breakout dengan kuat, maka dari kondisi yang ada tentu buyer sudah mulai dominan. Ketika buyer sudah mulai dominan, ketika struktur buy sudah mulai muncul di sana, maka selalu kita mengikuti kondisi yang terkini, ikuti perkembangan candle yang terkini, di mana yang mendominasi warna hijau berarti fokus kita ke buy. Hanya saja nanti trigger yang kita gunakan silakan nanti diambil mana yang kira-kira tepat di situ muncul. Apakah breakout ataukah satu candle terakhir ataukah dua candle yang terkonfirmasi. Kemudian di atas perhatikan ketika dia kembali breakout, meskipun hanya ada kenaikan sedikit ya, walau akhirnya ditolak oleh seller, setidaknya masih ada sisa-sisa peluang yang kita dapatkan dari potensi breakout yang ada. Kemudian dilihat di ujung atasnya ya, karena yang di level tingginya masih sudah dilewati, kemudian di sini juga dilewati, bahkan terakhir menyentuh level psikologinya di sini. Yang kemarin sudah kita sampaikan ada level psikologi kuat di sana, maka perhatikan ringnya, perhatikan ring hariannya, perhatikan penolakan di sana. Disitulah nanti kita bisa mendapatkan petunjuk apakah dia akan kuat atau akan mulai ditolak. Dari penolakan yang muncul di sana, tentu ini memberikan satu petunjuk. Ya, tentu ini memberikan satu petunjuk bahwa buyer sudah mulai melemah kekuatannya. Kemudian seller mulai menolak, seller mulai menekan. Kemudian diingat ini sudah jam-jam Amerika, sehingga yang kita rekomendasikan adalah kita break dulu, kita menunggu di sesi berikutnya. Biasanya kalau sudah sesi Eropa, maka dia akan konsolidasi. Setelah dia tren, maka dia akan konsolidasi. Nah, kita lanjut dengan potensi yang bisa terjadi atau potensi yang mungkin bisa terjadi hari ini dengan peluang-peluangnya. Ya, kita lihat dari time frame yang besar dulu. Di time frame yang besar di daily, kemarin bahkan sudah kita sampaikan bahwa buyer dan seller sudah sama-sama seimbang kekuatannya. Di bawah ada level psikologi berpeluang untuk memantul kembali atau berpeluang untuk naik. Kemudian untuk membaca pergerakan ke depan dari time frame besar, perhatikan tiga candle terakhir. Candle terakhir ada warna merah, merah, hijau. Dari tiga ini kalau kita kombinasi maka buyer dominan.
Satu candle terakhir kalau kita lihat buyer sangat dominan dan punya power yang luar biasa dengan penolakan yang kecil di sana. Artinya peluang untuk lanjut naik masih terbuka sangat lebar di sana. Nah, kapan kita entry buy, kapan kita nanti fokus di buy, tentu setelah buyer mulai bermunculan di sana, setelah struktur buy mulai terbentuk di sana. Oke, kita kembali ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame H1. Kita lihat di bukaan candle sudah didominasi oleh warna merah. Artinya pasti ada tekanan buyer yang jauh lebih kuat nanti. Ada tekanan buyer yang jauh lebih kuat. Sehingga kalau saya lukiskan naik, kemudian turun, kemudian tidak breakout, kembali ditekan oleh buyer. Kemudian dari ujung sana ada konsolidasi, ada koreksi ya. Saya menyampaikan ini adalah koreksi. Perhatikan di area koreksi nanti ketika dia sudah mulai muncul buyernya, setidaknya sudah melewati di sini. Ya, buyer sudah muncul dan melewati level psikologi yang terdekat di situ. Ya, maka kemungkinan naik akan jauh lebih kuat lagi. Nanti akan seperti ini ya. Nah, karena sekarang masih posisi merah, maka jangan fokus di buy. Kita ikuti perkembangannya dulu. Kita bahkan bisa manfaatkan peluang dari merah ini hingga nanti betul-betul terbentuk candle ini ditutup dengan volume merah. Ketika nanti jam 7 ya, jam 7 ditutup dengan volume merah, maka fokus ke sell dulu. Namun jangan terlalu lama di dalam kita mengambil potensi sell karena berpeluang untuk memantul kembali ke atas. Berpeluang kembali untuk buyer lebih kuat lagi. Kalau dia nanti masih turun di level psikologinya di sini, kita uji apakah nanti kuat turun atau tidak. Kemudian di bawahnya juga ada, di sini ada level psikologinya. Kita lihat yang dekat dulu. Ya, berapa jaraknya antara ini kalau nanti breakout misalnya, adakah jarak di sana? Kalau tidak ada jarak berarti hati-hati, kita tunggu, lebih baik breakout kembali di level psikologi yang berikutnya. Saya kasih ini warna kuning, hijau untuk titik entry nanti ya. Oke. Perhatikan ketika nanti ditutup dengan volume merah, maka saya rekomendasikan untuk sell di sini. Ya, di mana di merah itu terbentuk, maka kita bisa ambil posisi sell di situ. Kita bisa ambil posisi sell setelah nanti merah terbentuk tebal ya. Ya, merah di berapa ini? 1752,43. Kemudian ketika nanti dia tidak bisa melanjutkan turun dan kembali melewati level psikologi yang di atas, melewati level hijau, biru maksud saya, dan breakout di sana, maka kita bisa entry buy di sana. Jadi kita bisa entry buy ketika buyer betul-betul sudah mulai kuat dan dominan di sana. Buy di 1760, sekian. Silakan nanti sesuaikan dengan broker masing-masing. Kemudian berikutnya ketika nanti dia breakout kembali di level berapa ini?
1763, maka kita pun bisa entry buy di sana. Kita entry buy di 1765. 1765, sekian. Oke, ini potensi ketika naik. Nah, sekarang kalau dia nanti menekan ke bawah, maka jangan lupa ada area retracement yang harus kita waspadai di situ. Ada area retracement yang pertama di jauh di area ini. Ya, sebelum area retracement tentu ada tadi ada di 1745 tadi ada wilayah psikologi. Ini adalah area retracementnya. Saya kasih warna kuning nanti untuk kehati-hatian kita. Warna kuning adalah area untuk retracementnya. Kalau saya highlight kuning dengan biru ya. Yang dominan yang paling utama nanti di 1741 di retrace ketika nanti dia mencoba untuk melawan ya. Pertama jangan lupa yang di sini ada lembah, ada bukit di situ. Ini adalah bagian dari level psikologinya yang lebih dekat dari runningnya. Ya, meskipun di atasnya ada penolakan, namun jaraknya cukup dekat, kita bisa ambil salah satu biar nanti lebih kuat. Kenapa kita ngambil yang di bawah? Karena ini sebelumnya kuat sekali, bayarnya kuat sekali. Ya. Namun demikian kita nanti tetap monitor, kita nanti tetap lihat bagaimana struktur di sana terbentuk, 3 candle terakhir, 1 candle terakhir, kemudian dampaknya seperti apa, kita perhatikan semuanya. Titik entry kita menyesuaikan trigger yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Kalaupun nanti muncul misalkan candle yang berderet, apa yang menjadikan dasar kita entry? Apakah 2 candle terkonfirmasi ataukah mungkin di area ini memantul kembali? Ya, misalnya di area di sini nanti memantul, kemudian mulai buyer muncul di sana. Buyer muncul dengan konfirmasi atau dengan sumbu sebelumnya, dengan penolakan sebelumnya, bisa menjadi dasar kita untuk entry buy kembali. Diingat, kita akan mengambil posisi buy setelah merah dihabisi oleh buyer atau setidaknya melewati level 1758, sekian baru kita fokus di buy. Kalau sudah breakout di sana, maka fokus di buy, jangan melawan. Artinya jangan ketika jangka panjang kita, pikir kita atau mindset kita arahkan ke atas, arahkan ke buyer dulu, sampai betul-betul ada petunjuk kembali, ada indikasi yang menyatakan bahwa seller sudah muncul kembali, atau setidaknya struktur seller sudah mulai terbentuk kembali. Selagi masih kuat buyer, maka jangan dilawan. Seperti yang tadi malam, setelah breakout belum ada tanda-tanda penolakan, belum ada seller yang muncul, maka fokus di buy. Hari ini kemungkinan besar masih akan lanjut buyernya ya. Diingat, hari ini kemungkinan besar masih akan lanjut buy. Dengan catatan buyer harus mulai muncul, struktur buy harus terbentuk, dan merah harus sudah dimakan habis oleh buyer. Oke, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa setidaknya menjadi haluan kita untuk nanti bagaimana menentukan trigger kita masing-masing. Ya, paling tidak gambaran umum kalau sudah ketemu, tinggal nanti menyesuaikan kondisi yang terkini dengan gaya trading kita. Nanti malam masih ada kelas bagi yang pemula. Tadi malam sudah banyak kita bahas terkait dengan price action, kemudian bagaimana cara kita entry, bagaimana membaca pergerakan demi pergerakan. Nanti malam coba kita banyak aplikasikan, banyak terapkan. Kira-kira masuk atau tidak, kira-kira yang kita sampaikan ada validitasnya atau tidak. Terima kasih teman-teman semuanya.
Mudah-mudahan pagi ini, akhir pekan ini membawa berkah pada kita semuanya, bisa profit dengan konsisten, khususnya keluarga Wajah Trading dan semua pecinta Wajah Trading. Selamat pagi dan salam profit dua arah.